Shalom, selamat pagi. Terpuji-pujilah Tuhan Allah yang maha baik, yang terus menjaga memelihara kita, yang telah menuntun kita, sehingga dengan seizin Tuhan saja pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Pengharapan yang Penuh Bahagia. Ayat intinya diambil dari Titus 2 ayat yang ke-13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Keterangannya, Yesus mengatakan bahwa Ia akan pergi dan menyediakan tempat bagi kita, supaya di mana Ia berada, kita juga berada di sana. Kita akan senantiasa tinggal dengan Dia dan menikmati terang wajahnya yang indah itu. Hati saya melonjak-lonjak dengan kesukaan terhadap pengharapan yang menggembirakan itu. Inilah rumah kita yang kekal. Setiap saat saya merasa senang bahwa Yesus hidup, dan oleh sebab Ia hidup, kita juga akan hidup. Jiwaku berkata, puji Tuhan. Pada Yesus semua penuh, suatu persediaan bagi masing-masing kita sekalian. Maka mengapa kita harus mati karena tidak ada makanan atau kelaparan di negeri asing? Saya lapar, saya haus akan keselamatan, untuk penyesuaian diri secara keseluruhan terhadap kehendak Allah. Kita memiliki pengharapan yang baik melalui Yesus. Pengharapan itu pasti dan teguh dan menembus sampai ke dalam yang ditutup-tutupi. Pengharapan itu memberi kita penghiburan dalam kesusahan, memberi kita kesukaan di tengah-tengah penderitaan, menghilangkan kegelapan pikiran di sekeliling kita, dan menyebabkan kita memandang melalui pengharapan itu saja kepada kehidupan kekal dan tidak akan binasa. Harta duniawi tidak akan dapat membujuk kita, karena sementara kita memiliki pengharapan ini, ia jauh melebihi harta kekayaan di bumi yang akan lenyap dan memegang warisan yang tidak akan binasa, yaitu harta kekayaan yang tahan lama, tidak luntur, tidak bercacat, dan tidak akan lenyap. Tubuh kita yang fana boleh mati dan diletakkan di dalam kuburan, namun pengharapan yang penuh bahagia itu hidup terus sampai kebangkitan, ketika suara Yesus memanggil orang-orang yang tidur dalam tanah itu keluar. Kemudian kita akan menikmati pengharapan mulia yang penuh bahagia itu sepenuhnya. Kita mengetahui siapa yang kita telah percaya itu. Kita tidak berlari dengan sia-sia, pun tidak bekerja dengan percuma. Pahala yang kaya dan mulia ada di depan kita. Itulah harga perjuangan kita. Dan jikalau kita dilengkapi dengan keberanian, maka kita akan mencapainya. Ada keselamatan bagi kita. Maka mengapa kita menjauhkan diri dari sumbernya? Mengapa tidak datang dan minum supaya jiwa kita disegarkan, dikuatkan, dan disehatkan pada Allah? Mengapa kita bergantung begitu erat pada dunia? Ada sesuatu yang lebih baik daripada dunia untuk kita bicarakan dan pikirkan. Kita dapat membentuk pikiran kita dengan cara surgawi. Ya, marilah kita tinggal dalam tabiat Kristus yang indah dan tak bercacat, dan dengan memandang kita akan berubah menjadi citra yang sama. Beranilah karena benar, percayalah pada Allah. Pengharapan yang penuh bahagia. Suatu sukacita yang sangat luar biasa ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Janji keselamatan yang Tuhan akan berikan kepada umat-umatnya jauh lebih besar, jauh lebih bernilai dari segenap harta dunia, bahkan warisan dunia manapun yang dunia sanggup berikan. Untuk itu,
Jangan tukar keselamatan dengan apapun yang ada di dunia ini. Karena kenapa? Karena apabila kita menghidupkan tabiat Kristus, apabila kita terus menjadikan Tuhan satu-satunya sumber pengharapan kita, maka dengan pertolongan Tuhan, Tuhan akan percayakan pahala kekayaan surga yang akan diberikan bagi umat-umatnya yang setia dan terus berharap kepadanya. Kiranya Allah yang Maha Baik memampukan kita untuk berani karena benar dan terus percaya kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak atas berkat-Mu bagi kami. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami renungkan. Bantu kami untuk bisa mengertinya dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dan ya Bapa, kami rindu untuk tidak menukarkan keselamatan dengan hal apapun yang ada di dunia ini, karena kami rindu berjumpa dengan Engkau. Bantu kami ya Tuhan untuk mempersiapkan diri kami, keluarga kami, bahkan siapa saja yang kami jumpai untuk siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan dimanapun berada. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, kami terus mengandalkan Engkau, kami terus menjadikan Engkau solusi bagi setiap perjuangan iman yang kami hadapi saat ini. Dan terlebih dari itu ya Tuhan, kiranya dengan pertolongan Tuhan saja, kami bisa siap menerima meterai Allah yang hidup, dan kiranya roh dan akhir menjadi bagian kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus